Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita dari tim Software and Vendor Selection atas nama Yuhasdar Gavian dan Muhammad Salih Huda akan sedikit menyampaikan materi tentang bagian Software and Vendor Selection dalam membangun sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi dalam sistem ERP ini ada bagian atau proses untuk menseleksi vendor yang nantinya harus sesuai dengan kebutuhan proses bisnis perusahaan tersebut. Baiklah, di sini ada nama kita, kemudian lanjut ke slide yang kedua. Sebelum kita masuk ke proses dari vendor selection-nya itu, kita harus mengetahui dasarnya dulu apa itu sistem ERP. Jadi di sini ada 3 karakteristik sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu yang pertama itu adalah suatu software. Jadi sistem ERP itu adalah suatu software, suatu perangkat lunak, tetapi skalanya itu skala industri. Jadi skala yang cukup besar dan cukup profesional dalam diimplementasikan dalam suatu perusahaan itu, dalam suatu objek gitu, dalam suatu perusahaan. Yang kedua, umumnya itu sistem ini berbasis web client server. Jadi seperti web pada umumnya, klien itu nantinya akan berhubungan dengan pihak server dan server nanti akan merespon apa request dari web, dan ya sistemnya itu seperti REST gitu ya. Yang ketiga itu bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh komponen dan fungsi-fungsi antar departemen agar mencapai tujuan bisnis perusahaan secara efektif dan efisien. Jadi tujuan dari sistem ERP ini yaitu pada intinya mendapatkan efisiensi yang sangat baik dalam kos waktu dan kos biaya. Jadi dengan adanya sistem ERP ini memungkinkan proses transisi kebutuhan antar departemen, antar komponen perusahaan, satu departemen ke departemen lainnya untuk mengirimkan data, mengirimkan informasi itu lebih cepat, lebih akurat karena melalui sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi, sehingga mengurangi kos waktu dan kos biaya. Dari kos waktunya sudah dipangkas sedemikian efisien dan kos biayanya itu tidak perlu, dengan adanya sistem ERP ini tidak perlu adanya transfer data secara konvensional, artinya transfer data secara kertas ataupun secara fisik, karena nantinya ini dengan sistem ERP itu akan sangat memudahkan bagi profesional dalam mencapai proses bisnisnya atau tujuan bisnisnya. Terus slide yang ketiga di sini masuk ke infrastruktur ERP sistemnya. Jadi di sini ERP sistemnya itu pada intinya mengintegrasikan modul-modul, baik itu controllernya, database-nya, modul datanya dan lain sebagainya yang mensupport sistem tersebut. Kemudian untuk menyajikan data dan informasi kepada pengguna, sistem tersebut membutuhkan GUI tools-nya atau
grafik user interface-nya. Seperti ketahui, seperti pada web itu perlu UI UX-nya itu. Nah, di sini ERP system perlu UI UX-nya, tetapi mungkin skala dalam perusahaan tersebut, dalam lingkup tersebut, sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. Dan kemudian sistem ini dengan klien, dengan employee yang ada dalam satu perusahaan itu dihubungkan dengan jaringan internet atau jaringan lokal, bisa juga jaringan lokal perusahaan, atau kita bisa pakai LAN atau pakai jaringan skalanya tidak terlalu besar. Kemudian slide yang keempat, nah di sini ada suatu scope antara scope ERP dengan scope e-business atau proses bisnisnya. Nah, di sini terdapat irisan antara scope ERP dan e-bisnisnya. Nah, disinilah peran ERP nantinya akan mengintegrasikan scope ERP atau sistemnya dengan sistem bisnisnya. Jadi dalam irisan yang ada ini, bagaimana membangun suatu ERP sesuai requirement proses bisnisnya, atau menyeimbangkan proses bisnis dengan sistem ERP-nya. Nah, nantinya itu kita harus mulai merencanakannya dari awal, yaitu dengan mendapatkan vendor yang bisa menyesuaikan kebutuhan akan proses bisnis atau tujuan bisnis dari perusahaan tersebut dalam membangun sistem ERP-nya. Nah, nantinya bagaimana menyeleksi vendor tersebut akan kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini adapun kaidah dalam pemilihan vendor atau mungkin semacam rules dari pemilihan vendornya itu, yaitu ada 3. Yang pertama, in-house development system atau sistem ERP yang dibangun sendiri seringkali tidak siap terhadap kebutuhan perubahan dan modifikasi sistem untuk mengimbangi kebutuhan bisnis yang setiap waktu berubah. Jadi di sini intinya in-house development system itu sistem ERP yang dibangun oleh perusahaan sendiri, tidak dibantu oleh pihak ketiga atau vendor lain dalam membangun sistem ERP. Mungkin bisa dibangun oleh tenaga atau staf ahli IT dari perusahaan tersebut, tetapi karena mungkin sumber daya manusianya kurang atau tidak memadai, mungkin in-house development system dalam implementasinya seiring dengan perkembangan perusahaannya dan proses bisnis yang berubah-berubah, yang semakin besar, semakin kompleks, mungkin sistem ERP tidak bisa mengimbangi perubahan proses bisnis itu, dan sehingga in-house development system ini kurang cocok pada perusahaan yang proses bisnisnya berubah-berubah. Namun in-house development system ini umumnya selalu kompatibel terhadap bisnis perusahaan, tapi sulit beradaptasi. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan tadi, dia sulit untuk beradaptasi terhadap perubahan proses bisnis perusahaan. Misalnya perusahaan itu mengembangkan bisnis dalam bidang yang lain, dalam bidang satu dengan yang lainnya, itu sistem ERP dalam pembangunannya dengan metode in-house itu sulit sekali. Tetapi dia kompatibel terhadap bisnis perusahaan. Artinya ketika in-house development system itu diimplementasikan dengan bisnis perusahaan dalam suatu waktu tertentu, itu akan cocok sekali dengan
bisnis perusahaan tersebut pada suatu waktu tertentu. Karena yang membangun sistem enterprise itu adalah orang dalam tersebut atau orang yang ahli IT yang memang pekerja dari perusahaan tersebut, sehingga memang tahu betul seluk-beluk atau proses internal dari perusahaan tersebut. Yang kedua itu contoh kaidah pemilihan vendor yaitu purchase development system. Jadi pendekatan purchase development system ini dibangun, sistem ERP yang dibangun oleh vendor dapat selalu kompatibel atau dapat mengcloning dari in-house development system. Jadi intinya ini pendekatan dengan bantuan dari vendor atau pihak ketiga. Nah, ini keuntungannya yaitu dapat beradaptasi ketika proses bisnis berubah dan dapat mengcloning dari in-house development system. Jadi intinya purchase development system ini bisa atau hybrid dari in-house development system dengan perubahan proses bisnis. Jadi dalam satu waktu tertentu memakai in-house development system, tetapi ketika proses bisnisnya berubah itu purchase development system itu dapat beradaptasi. Nah, di sini kita sudah masuk garis besar proses pemilihan vendor. Jadi proses pemilihan vendor ini secara garis besar itu ada 7 tahapan. Yang pertama itu penelitian vendor dan pengumpulan informasi. Jadi di sini tahapan yang pertama itu orientasinya terhadap vendornya itu sendiri. Jadi vendor itu sendiri harus melakukan penelitian atau riset terhadap perusahaan tersebut, mengumpulkan informasi terhadap perusahaan tersebut, apa sih requirement yang dibutuhkan, apa sih komponen-komponen yang nantinya harus diinputkan ke dalam sistem itu, data-datanya, kemudian resource-nya, kemudian juga mempertimbangkan reliable sistemnya itu sendiri dan lain sebagainya. Intinya vendor harus meriset dulu perusahaan tersebut, kebutuhan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, baru dalam pemilihan vendor ini, vendor melakukan demonstrasi terhadap mock-up atau sistem gambaran sistemnya tersebut kepada pihak perusahaan. Nantinya akan demonstrasi sesuai dengan kebutuhan proses perusahaan, tetapi juga mereka harus mempercantik diri, istilahnya ya memperkenalkan apa sih keunggulan dari vendor tersebut, bagaimana dalam menyelesaikan permasalahan yang ada nantinya, dan bagaimana beradaptasinya itu. Nomor 3 itu tahapan yang ketiga, penilaian kebutuhan dan penggunaan sistem lama saat ini atau analisis rekayasa ulang proses bisnis. Jadi di sini dari pihak perusahaannya itu nanti akan menilai kebutuhan dan penggunaan sistem lama ini cocok nggak sih dengan apa yang ditawarkan oleh vendor tersebut. Nantinya kebutuhan integrasi sistemnya atau kebutuhan data, proses transmisi datanya dan lain sebagainya, produk-produk yang nantinya bisa dimasukkan ke dalam sistem itu gimana sih skalabilitasnya, security-nya, reliabilitasnya dan lain sebagainya, itu dicocokkan dengan kebutuhan perusahaan. Jadi di sini dalam pihak ini tahap ketiga itu perusahaan melakukan penilaian terhadap
demonstrasi vendor. Kemudian yang keempat itu pengembangan permintaan penawaran atau proposal. Jadi pada tahap yang keempat ini dari pihak perusahaannya itu akan menambahkan suatu kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan tersebut yang dirangkum dalam suatu penawaran proposalnya, dan kemudian nanti penawaran proposal ini akan ditunjukkan di challenge, istilahnya di challenge kepada kandidat vendor yang sedang dalam tahap seleksi, nantinya bisa atau tidak, atau sanggup atau tidak dalam dalam menyanggupi kebutuhan pada isi proposal tersebut. Istilahnya ya nantinya akan ada challenge dari pihak perusahaan dari kebutuhan proses bisnis yang baru. Misal perusahaan tersebut rencananya akan mengembangkan sayap bisnisnya, kemudian vendor tersebut dalam membangun sistem ERP-nya itu dapat mengimbanginya tidak dalam mengembangkan skalabilitas sistemnya tersebut sesuai dengan proses bisnis perubahannya itu. Nah, yang kelima, analisis dan seleksi. Bedanya analisis seleksi ini dengan tahap ketiga, yaitu analisis dan seleksi ini sudah akan melakukan penilaian tahap final terhadap kandidat vendor, baik dari penawaran vendornya maupun penawaran kebutuhan dari pihak perusahaan. Jadi analisis dan seleksi ini nantinya akan menilai beberapa poin-poin penilaian, yaitu antara lain evaluasi penawaran, terus evaluasi fungsional, evaluasi teknis, demonstrasi rinci oleh vendor, referensi kontak atau channel dari kandidat vendor tersebut, hubungan dengan antar vendor yang lainnya. Yang terakhir yaitu mengembangkan total biaya kepemilikan. Nah, ini poin-poin dalam melakukan penilaian terhadap kandidat vendor. Nah, setelah melakukan penilaian terhadap kandidat vendor, melakukan analisis dan seleksi, kemudian perusahaan akan melakukan negosiasi vendor. Dalam hal ini negosiasi harga atau price dalam sistem yang ditawarkan oleh kandidat vendor tersebut. Nanti dalam tahap ini, kandidat vendor yang tadinya berjumlah banyak nanti akan berkerucut menjadi 2 kandidat vendor karena sudah memasuki tahap final. Dan dalam tahap ini nantinya kompetisi antar vendor sudah tidak lagi kompetisi antar persaingan kualitas IT, tetapi akan dinilai persaingan dalam negosiasi harga sistem ERP tersebut. Nanti akan dipilih kandidat vendor yang akan dijadikan vendor oleh perusahaan sesuai dengan harga yang pas, yang proporsional dengan sistem yang ditawarkan. Kemudian yang ketujuh, itu setelah kandidat vendor dipilih menjadi vendor tetap, itu perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap vendor yang dipilih nantinya. Setelah implementasi sistem ERP oleh vendor di perusahaan tersebut, nantinya sejauh dalam periode tertentu perusahaan akan melakukan evaluasi atau mengaudit sistem yang diterapkan oleh vendor tersebut. Nantinya sudah cocok atau belum, sudah cocok dengan proses bisnis perusahaan, atau sudah dapat melakukan efisiensi kos waktu, efisiensi kos harga dalam melakukan dalam penerapan sistem ERP ini, apakah sudah memangkas kos yang ada sehingga akan meningkatkan keuntungan dari perusahaan tersebut.
Nah, garis-garis besar yang sudah saya jelaskan ini nantinya akan dijelaskan satu persatu dalam slide-slide selanjutnya, yaitu dalam lebih terperinci dalam 7 tahapan ini, yaitu kemudian yang tadi kan tahap pertama itu perusahaan membuka seleksi kandidat vendor. Nah, di sini dalam pihak perusahaannya itu, perusahaan akan mendaftarkan diri pada LPSE atau lembaga pemerintah yang menaungi proses tender suatu perusahaan. Jadi, ketika perusahaan mau menerapkan sistem ERP tersebut, perusahaan akan istilahnya melakukan pengiklanan di suatu lembaga pemerintah LPSE, sehingga para vendor-vendor nantinya dapat mengetahui ada seleksi vendor dari suatu perusahaan, sehingga nantinya vendor-vendor mengetahui dan dapat mempersiapkan diri untuk ajang seleksi menjadi vendor perusahaan itu. Nah, setelah mendaftarkan diri di LPSE, kemudian kandidat vendor melamar agar dapat menjadi vendor dari perusahaan yang mengadakan tender tersebut. Kemudian perusahaan tersebut mencari informasi profil dari kandidat vendor yang melamar. Nah, ketika sudah vendor itu sudah melakukan registrasi, istilahnya sudah melakukan pendaftaran untuk menjadi kandidat vendor, untuk menjadi calon vendor dari perusahaan tersebut, perusahaan harus mencari informasi profil dari kandidat vendor tersebut, bagaimana kapabilitasnya, bagaimana kapasitas dari vendor tersebut, pengalaman dalam mengerjakan suatu project sistem, baik sistem ERP maupun sistem yang lainnya, bagaimana pengalaman dari vendor tersebut dan lain sebagainya. Itu sudah dianggap sebagai penilaian tersendiri. Nah, di sini contoh web LPSE dalam lembaga pemerintah. Di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, LPSE ini untuk supaya mempertemukan antara pihak perusahaan dengan pihak vendor, istilahnya sebagai marketplace dari antara perusahaan dengan pihak vendor. Nah, tahap yang kedua yaitu dalam selection vendor ini, demo dan kandidat vendor. Nah, di sini sudah tahap sudah melakukan tahap seleksi, yaitu vendor akan melakukan demo atau mempresentasikan sistem yang akan ditawarkan oleh vendor tersebut kepada perusahaan. Biasanya demo sistem yang akan diimplementasikan oleh kandidat vendor itu meliputi desain UI UX sistemnya, kemudian fungsional sistemnya, kompatibilitas sistemnya, skalabilitas sistem, dan reliabilitas sistemnya. Keseluruhan penilaian ini nantinya akan dinilai pada tahap evaluasi dan seleksi yang ada pada seleksi tahap penilaian final. Baik fungsional sistem, yaitu fungsional bagaimana sistem yang ditawarkan oleh vendor itu dapat mengerjakan fungsional atau sesuai dengan dapat mengerjakan. Jadi fungsional sistem ini istilahnya ketika sistemnya sudah diimplementasi, kemudian dites oleh user, ketika user mau menginputkan data, kemudian nantinya ditampilkan di user yang lain, itu berjalan sukses atau berjalan seperti yang diharapkan. Itu fungsional sistemnya dari penilaian fungsional sistem. Yang ketiga itu kompatibilitas sistemnya, yaitu sistem itu nantinya akan
kompatibel nggak terhadap perubahan-perubahan uh, modul-modul atau library yang digunakan tersebut. Misal sistem itu dibangun oleh modul-modul dari berbagai versi yang berbeda, nantinya sistem tersebut dapat melakukan perubahan terhadap versi yang lebih baru dari modul-modul library tersebut atau tidak, seperti itu. Dapat mengimplementasikan library atau modul yang terbarukan, yang latest version gitu, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu skalabilitas sistem. Seperti yang ketahui, skalabilitas sistem itu sistem yang diterapkan oleh vendor itu dapat berubah nggak skalanya, baik skala horizontal maupun skala vertikal. Yaitu ketika horizontal yaitu sistem dapat dikembang luaskan dengan cara menggandakan sistemnya itu dideploy ke beberapa tempat, atau dengan skalabilitas vertikal, yaitu pendekatan dengan skalabilitas yang dapat dikembangkan dan diterapkan oleh semua tingkatan employee dalam satu perusahaan. Misal sistem tersebut dapat digunakan oleh dari tingkat CEO-nya sampai tingkat pekerja staff-nya, itu semuanya bisa diterapkan oleh user-user dalam perusahaan tersebut. Kemudian reliabilitas sistemnya itu keandalan sistemnya. Jadi reliabilitas sistem ini ketika sistem sudah diimplementasikan oleh vendor, nantinya sistem ketika terjadi suatu failure atau kerusakan atau error, nantinya pihak vendor dapat menyelesaikan permasalahan tersebut atau tidak, dapat memelihara sistem tersebut sehingga tahan dan bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada dalam proses bisnis tersebut atau tidak. Lanjutkan penjelasan yang telah dilakukan oleh teman saya. Tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis dan penilaian kandidat vendor yang akan ditunjuk sebagai pengembang dari sistem ERP yang akan digunakan oleh perusahaan. Mencari tahu bisnis lain yang menggunakan vendor. Apakah ada banyak atau sebaliknya sedikit? Jika ada banyak, berarti vendor tersebut memiliki kehandalan maupun kepercayaan di hadapan bisnis lain, sehingga ada banyak perusahaan yang menggunakan vendor tersebut. Yang kedua, posisi keuangan vendor. Apakah posisinya stabil atau baru down? Jika baru down, dihindari saja vendor tersebut karena kemungkinan di tengah jalan nanti akan kesulitan dalam mengembangkan sistem ERP yang akan digunakan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, mata uang yang digunakan vendor, apakah mata uangnya cukup stabil terhadap
mata uang yang digunakan perusahaan atau fluktuatif. Jika fluktuatif dihindari saja karena apabila mata uang yang digunakan vendor sedang tinggi, itu akan menguntungkan vendor dan merugikan perusahaan. Dan apabila mata uangnya yang digunakan vendor rendah terhadap nilai tukar mata uang yang digunakan perusahaan, itu akan menguntungkan perusahaan. Jadi dihindari saja jika mata uang vendor nilai tukarnya fluktuatif terhadap mata uang yang digunakan perusahaan. Selanjutnya, infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk IRP. Apakah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan cocok dengan kebutuhan perusahaan atau tidak? Yang terakhir, sumber daya manusia yang dimiliki oleh vendor dan pemeliharaan. Apakah vendor tersebut nantinya memiliki garansi terhadap produknya yang digunakan oleh perusahaan, sehingga nantinya jika dalam penggunaan sistem IRP-nya terjadi masalah ataupun sistemnya perlu pemeliharaan, perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Tahap selanjutnya yaitu kembangkan proposal. Pada tahap ini, perusahaan membuat proposal sesuai dengan sistem yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan pada proposal tersebut harus sudah ada harga yang akan ditawarkan terhadap vendor, sehingga nantinya vendor dapat melakukan penilaian terhadap fungsi yang diminta perusahaan dan melakukan analisis apakah harganya cocok ataupun tidak. Tahap selanjutnya melakukan analisis dan penilaian kandidat vendor yang akan ditunjuk sebagai pengembang sistem IRP yang akan digunakan oleh perusahaan. Pertama, evaluasi penawaran. Pada tahap ini, vendor melakukan penawaran harga yang dirasa cocok olehnya terkait sistem yang akan dikembangkan. Kedua, evaluasi fungsional. Apakah kandidat vendor dapat memenuhi kebutuhan fungsional sistem IRP yang diminta oleh perusahaan, atau vendor hanya dapat memenuhi sebagian saja. Ketiga, demonstrasi rinci oleh vendor. Pada tahap ini, vendor melakukan
demonstrasi agar perusahaan yakin dan tertarik dengan vendor tersebut. Biasanya penilaian dilakukan oleh perusahaan terhadap fungsional dan desain sistem ERP yang disajikan oleh vendor. 4. Referensi kontak. Seberapa besar jaringan terhadap kerjasama dengan vendor lain? Jika jaringannya besar, maka vendor itu sangat bagus. Apabila di tengah perjalanan pengembangan sistem ada kesulitan maupun ada masalah, maka vendor tersebut dapat meminta bantuan vendor lain. Dan begitu pula sebaliknya, jika jaringannya hanya sedikit dan ada masalah, maka vendor tersebut akan kesulitan meminta bantuan vendor lain. Kelima, peningkatan total biaya kepemilikan. Apakah dengan menggunakan sistem ERP dari vendor ini nantinya akan meningkatkan revenue sehingga total aset perusahaan akan tumbuh, atau justru sebaliknya, dengan menggunakan sistem ERP yang tidak cocok karena tidak cocok dengan perusahaan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Negosiasi vendor. Pada tahap ini, kandidat vendor yang telah dipilih oleh perusahaan setelah dilakukan analisis maupun penilaian antara kedua belah pihak melakukan negosiasi harga. Negosiasi harga ini vendor berdasarkan harga yang diajukan perusahaan pada proposal. Pemilihan akhir kandidat vendor. Pada tahap ini, pemilihan akhir kandidat vendor yang dipilih perusahaan didasarkan pada pertimbangan harga negosiasi antara kedua belah pihak. Vendor yang bagus adalah vendor yang mampu memenuhi keseluruhan sistem fungsional sistem ERP yang diminta oleh perusahaan yang ada pada proposal, namun dengan harga yang seminimal mungkin. Evaluasi pasca implementasi sistem ERP. Perusahaan harus melakukan pencocokan kebutuhan enterprise sistem ERP yang sudah diimplementasikan oleh vendor. Evaluasi tersebut antara lain, yang pertama, apakah dengan diimplementasikannya fungsional sistem dari vendor tersebut dapat meningkatkan proses bisnis atau justru menurunkan. Jika dalam implementasinya proses bisnis mengalami peningkatan, ini akan sangat menguntungkan bagi perusahaan.
Karena nantinya semakin ke depan atau semakin bertambahnya tahun, perusahaan akan semakin berkembang dan semakin maju. Dua, apakah dalam implementasinya integrasi terhadap berbagai departemen semakin mudah atau malah semakin sulit dengan mempertimbangkan kecepatan maupun efisiensi dalam hal pengaksesan dokumen maupun data dari departemen lain. Ketiga, melakukan evaluasi terhadap keuangan vendor setelah dilakukannya implementasi sistem ERP. Mencari tahu apakah keuangan vendor meningkat, stabil, atau menurun. Jika dalam keadaan meningkat dan stabil, ini tidak akan jadi masalah. Namun, jika dalam keadaan sedang menurun, maka bisa jadi kedepannya akan menghambat atau mempersulit dalam hal pemeliharaan sistem ERP yang digunakan. Ketiga, melakukan evaluasi terhadap keuangan vendor setelah dilakukannya implementasi sistem ERP. Jika keuangan mengalami peningkatan maupun penurunan, Tiga, melakukan evaluasi terhadap keuangan vendor setelah dilakukannya implementasi sistem ERP. Jika keuangan mengalami peningkatan maupun stabil, itu kedepannya tidak akan jadi masalah. Namun, apabila keuangan vendor mengalami penurunan, kedepannya bisa berakibat dari bermasalahnya penggunaan sistem ERP itu sendiri. Jadi akan merugikan perusahaan. Yang keempat, lisensi dan pembaruan sistem ERP. Jika sistem ERP yang diimplementasikan berlisensi, maka perusahaan dapat memakai merek pemberi lisensi secara aman dan tentunya legal, sehingga perusahaan dapat menjalankan usahanya secara lancar. Apalagi jika merek yang digunakan sudah sangat terkenal dan memiliki reputasi yang baik di mata konsumen. Maka dari situ akan mendapat banyak keuntungan dalam menjalankan usahanya. Dan apabila vendor melakukan pembaruan sistem ERP, ini akan sangat bagus bagi perusahaan. Karena kita tahu sendiri bahwa teknologi semakin bertambahnya tahun semakin berkembang. Dan apabila tidak, yang keempat, lisensi dan pembaruan sistem ERP. Jika vendor memberi lisensi terhadap sistem ERP yang diimplementasikan di perusahaan,
Ini sangat menguntungkan bagi perusahaan karena perusahaan dapat memakai merek secara aman dan tentunya legal, sehingga dapat menjalankan usahanya secara lancar, apalagi jika merek yang digunakan sudah sangat terkenal dan memiliki reputasi yang sangat baik di mata konsumen, maka akan mendapatkan banyak keuntungan dalam menjalankan usahanya. Jika vendor melakukan pembaruan sistem ERP yang diimplementasikan perusahaan, ini juga sangat bagus dan menguntungkan bagi perusahaan karena kita tahu sendiri semakin ke depan atau semakin bertambahnya tahun, teknologi semakin berkembang. Dan apabila tidak adanya pembaruan terhadap sistem lama, maka sistem tersebut tidak akan mampu menangani kebutuhan perusahaan yang semakin lama semakin kompleks. Yang kelima, kebutuhan infrastruktur IT untuk menunjang sistem ERP, apakah di perusahaan hardware-nya maupun network-nya sudah dapat menjalankan sistem ERP dari vendor dengan lancar atau kurang lancar. Selanjutnya, yang terakhir, dari pengalaman implementasi sistem ERP yang sudah dijalankan, perusahaan dapat melakukan evaluasi pada fitur goal dan rencana jangka panjang penggunaan sistem tersebut. Daftar vendor ERP dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan fungsional, kompatibilitas, skalabilitas, dan reliabilitas. Tier 1 dapat digunakan untuk perusahaan yang berskala besar dan membutuhkan sistem yang kompleks. Tier 2 dapat digunakan untuk perusahaan berskala medium. Kemudian yang terakhir, Tier 3 dapat digunakan untuk perusahaan berskala kecil. Profil vendor ERP yang terkenal ada 4. Yang pertama, SAP. SAP Indonesia sudah mulai digunakan sejak sekitar 10 tahun yang lalu. Diterapkan pada perusahaan-perusahaan berskala besar. SAP ini sukses menjadi aplikasi pendukung ERP nomor 1 paling banyak digunakan di Indonesia. SAP sendiri di samping sebagai software pembantu dalam manajemen perusahaan, juga menggunakan penyajian data secara real-time, supaya nantinya keputusan-keputusan bisnis perusahaan tersebut bisa sesuai dengan target yang diinginkan. Sistem aplikasi dan produk in data processing SAP adalah software yang berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning yang digunakan sebagai alat untuk membantu manajemen perusahaan, perencanaan, hingga melakukan operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. SAP mendukung multi-tugas
tingkat tinggi untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Kemampuan tersebut dikarenakan SAP sendiri tersusun dari banyak modal untuk menjalankan semua fungsinya secara otomatis dan terintegrasi. Berikut adalah modul-modul yang menyusun SAP. Yang pertama, Sales and Distribution. Modul ini akan meningkatkan efisiensi dalam pengurusan kegiatan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan customer, order, seperti proses sales, shipping, dan billing. Kemudian, material management. Modul ini membantu proses pembelian atau procurement serta pengelolaan inventaris. Selanjutnya, production planning. Modul ini membantu proses perencanaan kegiatan produksi serta mengontrol aktivitasnya. Selanjutnya ada financial accounting. Lingkup kerja modul ini adalah standar accounting, cash management, general ledger, account payable, hingga melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan laporan keuangan. Yang terakhir, controlling. Modul ini bekerja sebagai analisis profitabilitas, cost elemen accounting, serta cost center accounting. Yang kedua, ada Oracle. Perusahaan Oracle didirikan pada tahun 1997 oleh 3 orang programmer. Ketiga orang programmer tersebut yaitu Bob Miner, Ed White, dan Larry Ellison, yang menjabat sebagai CEO. Oracle adalah Relational Database Management System atau RDBMS untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Oracle Server menyediakan solusi yang efisien dan efektif karena kemampuannya dalam hal sebagai berikut. Dapat bekerja di lingkup klien atau server, atau pemrosesan tersebar, menangani manajemen space dan basis data yang besar, mendukung akses data secara simultan, performansi pemrosesan transaksi yang tinggi, manajemen ketersediaan yang terkontrol, yang terakhir, lingkup yang terreplikasi. Daftar vendor yang ketiga yaitu Infor. Perusahaan ini menyediakan software bisnis. Sebenarnya telah mencapai kesuksesan yang signifikan dengan total pendapatan sebesar 2,8 miliar dolar. David Hope, Presiden South Asia Pacific dari Infor Global Solution, mengatakan bahwa sekitar 15% dari total pendapatan tersebut berasal dari Asia dan 20% pendapatan Asia datang dari Indonesia. Jumlah pelanggan di Indonesia pun telah mencapai 400 perusahaan. Ini membuktikan bahwa vendor tersebut memiliki kepercayaan di mata perusahaan-perusahaan Asia. Selanjutnya ada Microsoft Corporation. Microsoft adalah perusahaan multinasional yang berkantor di Redmond, Washington, Amerika Serikat. Perusahaan ini mengembangkan, membuat, memberi lisensi, dan mendukung berbagai produk
dan jasa terkait dengan komputer. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Gates dan Paul pada tanggal 4 April tahun 1975. Berikut ini beberapa jenis produk Microsoft. Pertama ada Windows Client, mengelola klien, server, dan sistem operasi bernama Microsoft Windows. Kedua, Information Worker, digunakan untuk mengelola produk software perkantoran. Yang ketiga, Microsoft Business Solution, digunakan untuk mengelola jasa bisnis dan aplikasi prosesnya. Yang keempat, Server dan Tools, digunakan untuk mengelola perangkat pengembangan dan software yang terintegrasi. Yang kelima ada Home and Entertainment, digunakan untuk mengelola hardware dan software konsumen. Yang terakhir ada pula unit bisnis Macintosh yang digunakan Microsoft, pengembang software Macintosh terbesar di luar Apple sendiri. Studi kasus. Saya akan memberikan contoh perusahaan yang telah gagal mengimplementasikan sistem ERP, yaitu perusahaan Hershey. Penjelasan singkat mengenai perusahaan. Bergerak di bidang produksi coklat, kantor berpusat di Pennsylvania, Amerika Serikat, didirikan oleh Mr. Milton S. Hershey pada tahun 1876, tersebar ke 60 negara di dunia, memproduksi 80% coklat dan sisanya 20% non-coklat. Penerapan ERP. Pada tahun 1996, Hershey membuat proyek Enterprise 21 yang bertujuan mengimplementasikan sistem ERP. Hershey menggandeng software ERP R3 milik SAP untuk mengintegrasikan 3 software yang bergerak di bidang SCM, CRM, dan IBM Global Service. Harga dari proyek Enterprise 21 ini menghabiskan sekitar 10 juta dolar. Lama pengerjaan selama 4 tahun. Menggunakan Big Bang Approach bukannya Phase Approach. Penyebab sistem ERP yang diimplementasikan pada perusahaan Hershey mengalami kegagalan antara lain. Yang pertama, jadwal implementasi yang padat dan terburu-buru karena masa tenggat yang sebentar. Yang kedua, tidak menggunakan Phase Approach sehingga fase testing tidak efektif. Dampak dari kegagalan implementasi ERP pada perusahaan Hershey, distribusi produk untuk sampai ke retailer tidak sesuai dengan kesepakatan delivery, sehingga menurunkan kredibilitas Hershey di pasar coklat. Produk yang masih disimpan di gudang semakin menumpuk, sehingga menambah kos penyimpanan. Harga saham Hershey turun drastis 8% per hari karena sudah tidak memiliki kepercayaan lagi di mata para investor. Kerugian yang dialami total 150 juta dolar. Keuntungan turun 19% dan penjualan turun 12% pada tahun 1999.
Sekian penjelasan materi mengenai software and vendor selection dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.